Oke. Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjutan dari materi kemarin, ya. Beda Nabi dan Rasul. Beda antara Nabi dan Rasul. Yang pertama, Rasul adalah utusan Allah yang mendapat wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia, sedangkan Nabi itu mendapat wahyu untuk dirinya sendiri. Ini perbedaan pertama. Ya, kemarin juga kita sudah nonton video tentang bagaimana perbedaan antara Nabi dan Rasul sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata kesimpulannya bahwa Nabi dan Rasul yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala itu jumlahnya banyak ya. Dalam hadis itu diterangkan jumlah Nabi ada 12.000 orang, sedangkan jumlah Rasul ada 313. Nah, jumlah yang banyak itu ternyata membawa dua ajaran besar. Ya. Ajaran pertama itu akidah. Akidah itu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ditanya apa agama Nabi sebelum Nabi Muhammad, agamanya adalah Islam. Cuman Islamnya baru sebatas mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan gak syirik. Itu dulu. Maka kalau kita perhatiin ya, Nabi Adam itu kan tugasnya cuma suruh taat, jangan deketin pohon khuldi ya. Tapi kemudian digoda oleh iblis, akhirnya mereka tergelincir juga. Kemudian Nabi Adam, Nabi Nuh juga ajarannya ya perintahnya buat mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cuman tata cara ibadahnya nggak dijelasin banyak. Artinya cuman suruh yakin dulu. Keyakinan kan, akidah kan keyakinan. Udah yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama Tuhan yang menciptakan, memberi rezeki. Pokoknya itu dulu. Adapun syariat, ajaran kayak sholat, puasa, zakat gitu belum ada. Belum sesempurna agama Islam yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasul membawa syariat baru, sedangkan Nabi tidak membawa syariat baru. 3, Rasul adalah orang yang mendapat kitab suci dan Nabi tidak mendapat kitab suci. Itu. Jadi Rasulnya dapat kitab suci, sedangkan Nabinya enggak. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusiin? Sebelum saya lanjut. Yang mau ditanyain? Lanjut. Lanjut? Oke, kalau lanjut. Dalam hadis, ini udah. Kemudian berikutnya ini dalil dalam hadis antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasulnya, hari akhirat, dan kau beriman kepada takdir baik dan buruk. Lanjut. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ini dua warisan yang Nabi SAW tinggalkan ya. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasulihi rawahu Hakim. Kutinggalkan untukmu 2 perkara, 2 pusaka, 2 hal. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu Al-Quran? Setelah Al-Quran apa? Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran itu garis-garis besar secara umum, sedangkan sunnah, ya, hadis, ajaran Nabi itu menjelaskan apa yang tadinya di dalam Al-Quran masih bersifat umum. Contoh, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Dirikan sholat secara khusus tata caranya tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi dijelaskan dalam hadis. Aqimus sholah wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Nah, zakat juga tidak dijelaskan secara spesifik bagian-bagiannya. Ya, misalnya zakat pertanian, coba
Masih ingat nggak kelas 10? Aymar, zakat pertanian tuh dibagi dua tuh. Berapa persen sama berapa persen? Kategorinya apa-apa? Ayo, ayo, ayo. Saya cuma tahu kategorinya, Pak. Nih, Berapa coba persen sebutin. yang perairannya alami sama yang perairannya bayar itu, Pak. Ya, berapa persen yang alami? Lupa, Pak. Ya, ayo, Pati. Ingat nggak, Ti? 10 ya, Pak. Yang alami 10. Terus yang irigasi yang bayar 5. 5%. Kenapa? Lebih kecil. Kan dia bayar buat airnya, Pak. Cakep. Masih inget juga nih. Mantap lah. Oke, lanjut ya. Itu. Jadi waktu zakat bayarkan zakat. Itu secara spesifik nggak ada di Ya, dalam hayu bro, anjay mabar. dalam hadis. Lanjut. Santai bro. Kita blokir nomor Itu ibu suaranya bro. bocor. Hayu, kita blokir dulu, anjing. Ih. Woi. Siapa itu? Onta, suara tak. Tolong tak. Ini direkam loh, hati-hati nih. Ntar saya upload di Direkam tak? Nanti siapa tuh tadi? Suara apaan tuh tadi? Ripki. Waduh, Ripki. Astagfirullahaladzim. Baik, keistimewaan Al-Quran dibanding kitab-kitab lain. Baca siapa ya? Siapa mau baca nih? Teman-teman. Tok, siapa yang baca? Ahnaf, baca Ahnaf. Ahnaf. Ya, Pak. Baca. Keistimewaan Al-Quran dibanding kitab-kitab lain. Sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab lain selain Al-Quran adalah benar pada zamannya. Namun kini telah mengalami perubahan isi dan pertentangan makna naskah di dalamnya. Sedangkan Al-Quran akan abadi sepanjang masa kebenarannya. Baca, Pak. Oke, baca dong. Inna nahnu nazalna zakro wa Inna nahnu nazzalna dzikra. Zikro wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Terus, lanjut. Gaya bahasa Al-Quran yang tinggi tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain, sehingga tidak ada yang bisa meniru. Kandungan Al-Quran terkait ilmu pengetahuan bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke, baik. Teman-teman, ini keistimewaan Al-Quran dibanding kitab-kitab lain. Ini pekan lalu sudah saya coba jelaskan ya. Yang pertama bahwa Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Jadi ajaran-ajaran kebaikan yang ada di kitab-kitab sebelum Al-Quran, di Taurat, di Zabur, di Injil, itu disempurnakan dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah huda, petunjuk. Ya. Petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian misalnya ajaran pada kitab Taurat ya dikenal dengan 10 ajaran ya, 10 commandment. 10 ajaran itu sebenarnya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Jangan mensekutukan Allah, jangan syirik, jangan berbuat dosa, jangan durhaka kepada orang tua, jangan melakukan kejahatan, dan seterusnya itu juga sudah dirangkum, disempurnakan di dalam Al-Quran. Terus berikutnya yang kedua, kitab-kitab lain selain Al-Quran adalah benar ya, pada zamannya, namun kini telah mengalami perubahan isi dan pertentangan makna naskah di dalamnya. Sedangkan Al-Quran akan abadi sepanjang masa kebenarannya. Firman Allah tadi disebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami benar-benar yang memeliharanya. Maka kalau ada kesalahan sedikit dalam penulisan, dalam bacaan Al-Quran, segera akan muncul orang-orang atau pihak-pihak yang membenarkan, ya, mengkritisi dan mengoreksi
Ini Al-Quran ya. Memang betul-betul Allah jaga dengan banyaknya orang-orang yang menghafal Al-Quran, ya, para ulama-ulama yang konsen di bidang ulumul Quran atau ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Nah, sedangkan kitab-kitab selain Al-Quran itu tidak bisa ada yang menjamin karena isinya ya sebagian sudah dirubah-rubah oleh pemeluk agamanya pada saat itu. Ya. Contoh misalnya salah satu ajarannya adalah di kitab Perjanjian Lama itu ya tidak dibolehkan memakan daging babi, tapi kemudian berubah pada kitab Perjanjian Baru yang tidak dibolehkan itu adalah makan daging babi hutan. Seperti itu. Dua misalnya tidak dibolehkan minum khamr, minum-minum yang memabukkan. Tapi kok kondisinya kemudian nggak apa-apa kalau sedikit, ya, asal tidak mabuk boleh. Jadi nggak bisa kitab-kitab seperti itu dirubah-rubah sesuai dengan keinginan, nggak bisa. Dan Al-Quran nggak masuk dalam kategori itu. Maka kalau ada pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad SAW itu dalam kondisi ummi? Ummi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Apa rahasianya? Kayaknya udah nonton dah kemarin ya. Coba yang udah ini punya pendapat siapa? Nabi Muhammad diutus dalam kondisi tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Sehingga ini jadi bahan mungkin ejekan ya. Orang-orang oknum lah dalam agama lain. Punya Nabi kok nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah, jawabanmu apa kira-kira? Untuk mengcounter itu. So, ada pendapat teman-teman? Supaya ini Pak, supaya Al-Quran nggak dibuat-buat sama Nabi Muhammad Pak. Orang nggak bisa gitu Pak. Ya, supaya nanti untuk mematahkan anggapan atau tuduhan bahwa Al-Quran ini bersumber dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bisa baca, bisa tulis, nanti dirubah-rubah semaunya. Ternyata kan tidak. Firman Allah kan menjelaskan in huwa illa wahyu yuha. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tapi dia mengucapkan Al-Quran itu sesuatu yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran itu wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Kandungan Al-Quran terkait ilmu pengetahuan bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini kemarin sudah dicari belum? Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Kan lalu sudah disampaikan belum ya? Belum. Belum. Oke. Sekarang saya kasih waktu ya. Saya kasih waktu buat nyari ayat-ayat yang terkait dengan ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Ayo, silakan. Saya kasih waktu 15 menit. Silakan mencari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Silakan dicari. Mulai dari sekarang. Yuk, semua nyari. Ketik aja Ilmu pengetahuannya apa aja kan ya, Pak? Apa tuh? Ilmu pengetahuannya apa aja? Ya, saya kasih contoh ya misalnya. Misalnya nih, Al-Quran itu berbicara tentang bulan, matahari, siang, malam, hujan, awan, angin, proses kejadian manusia, dari segumpal darah, tulang, terus juga ada lautan, ada langit, banyak itu. Ketik aja di Google. Ya silakan, dicari. Cari ayat yang terkait dengan alam semesta. Ada yang udah nemu mungkin? Jadi biar bisa kita diskusikan langsung. Ada yang sudah ketemu? Udah, Pak. Oh, siapa? Hanif? Ya, Apa tuh? Sebutin. itu kayak ayat doang kan, Pak? Iya, apa kamu nemunya? Ini, Pak.
Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu yaquluna anzamna wa kunna taroba wa itoma inna lama ba'usuna. Artinya, Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkit kembali? Benar nggak sih, Pak? benar nggak menurutmu? Kamu nemu di mana? Di Google, Pak. Google. Google-nya ngomong apa? Ini ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Coba, yang kamu pikirkan apa tadi terkait dengan tulang, belulang? Gimana ya? Itu ayatnya ada yang menyatakan bahwa nanti manusia akan dikembalikan lagi kan? Iya. Di terjemahnya itu nanti ayatnya, bahwa manusia itu setelah hancur tulangnya semuanya nanti akan dibangkitkan lagi. Ada nggak kayak gitu? Ada. Nah, kalau kamu baca di ayat yang lain dan beberapa redaksi hadis bahwa ada satu anatomi ya, ada satu jaringan di dalam tubuh manusia itu tulang belakang, tepatnya tulang ekor. Tulang ekor itu sudah diteliti oleh para ahli, tulang ekor itu tidak akan hancur selamanya. Meskipun dia dibakar, meskipun ada kejadian apapun, dia tidak akan hancur. Tulang itu tetap akan ada. Dan berdasarkan hadis, nanti disitulah manusia akan dibangkitkan lagi. Kalau nanti hari kiamat, nanti akan, dalam hadis itu diterangkan, akan tumbuh seperti tumbuhnya kecambah dari tulang ekor itu pada muncul. Nanti kiamat udah hancur semua, udah rata semua, turun hujan, setelah turun hujan terus bangkitlah manusia. Bangkit kayak kecambah, tahu kecambah kan? Nah, Ya, itu Pak. tumbuhnya dari tulang ekor, dan ternyata diteliti oleh para ilmuwan bahwa tulang ekor ini memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga tidak akan hancur, tidak akan terbakar, meskipun sudah dibakar dengan ribuan derajat, dia akan tetap bertahan dan bisa tumbuh kembali satu saat. Ini keren kan? Itu maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau yang bumi datar itu, Pak. Apa tuh? Ini lagi ya, iyalah. Bumi bulat, Enggak, bukan datar. Yang lagi, Nas. yang diterbentangkan itu Oh, itu yang bagaikan karpet apa ya? itu opsi aja. Nah, itu biasalah diskusi antara bumi datar sama bumi bulat kan tuh udah dari tahun 94. Udah lama. Itu bisa termasuk nggak, Pak, dalam ilmu, Pak? Wah, Jadi, cuman bisa dibuktikan nggak? Kan nggak tahu sih, Pak. Kan saya nanya. Ya, waktu itu kita pernah kunjungan ke ITB, ke Boska, tahu nggak Boska, ya kan? Kelas 11 juga nih. Kita nanya tuh, saya yang nanya sih sebenarnya. Itu pendapat tentang bumi datar bener nggak? Tidak, yang benar tuh bumi bulat. Itu tuh ITB yang ngomong ya, ilmuwan ya. Ahli-ahli astronomi, ahli fisika, dan seterusnya. Saya sih nanya doang waktu forum itu, waktu bawa anak-anak kelas 11 ke sana. Itu, jadi nanti kalau kamu udah meneliti banyak, bisa jadi pendapat bumi bulat itu bisa dibantahkan olehmu gitu ya, punya teori sendiri, nanti menjadi hukum. Hukum Fatih Raditya menyatakan bahwa flat earth, wede, langsung rambutnya rontok jadi gundul. Banyakan mikir loh. Oke, lanjut. Siapa yang nemu lagi? Tadi ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan. Pak, Big Bang, Pak. Oh, Big Bang. Apa tuh? Sebutin ayatnya apa? Kan dikaitin dengan Al-Quran. Bentar, Pak. Nolo. Mana ya? Ini, Pak. Mana sini? Mana ya? Ini, Pak, Al-Anbiya ayat 30, Az-Zariyat ayat 47, An-Nazi'at ayat 31. Tentang apa?
Fussilat ayat 10, Pak. Yang Artinya, katanya bumi ayatnya sama langit artinya dunia atau satu, Pak. yang banyak-banyak. Satu sebut. Paling Ustaz. Mana, Apa, Pak? Bang? Gak ada di sini, Pak. Adanya artinya doang, Pak. Coba sebutin artinya. Apa? Yang dulu langit dan bumi itu awalnya satu, Pak. Itu surat apa? Terus diluasin. Mana ya? Bentar, Pak. Al-Anbiya ayat 30. Coba buka. Buka situ di internet bisa. Ketik terjemah surat Anbiya ayat 30. Baca deh. Ayo, nemu nggak? Nemu Pak. Ayo, Satu, Boma, Pak. Fatih belum. Ayo, Boma, sebutin apa, Bom? An-Nur ayat 35 Pak, tentang lampu Pak. Ayo, sebutin. Ayatnya bacain. Iya dong. Biar kita tahu bahwa Al-Quran itu bukan hanya berbicara tentang akhirat doang, tapi juga ilmu pengetahuan juga dicantumin. Ada. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nur samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkawatin fiha misbah. Kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyu qadum min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala ghayribiyatin yakadu zaituha yuldi'u walau lam tamsashu nurun ala nur yahdillahu linur man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Itu tentang lampu ya? Iya Pak. Sebenarnya ayat tentang kemahakuasaan Allah yang meliputi barat dan timur ya. La syarqiyah wala gharbiyah. Jadi semua ada di kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menguasai hanya Allah, yang menguasai arah mata angin, menguasai alam raya, jagat raya. Oke, thank you Boma. Ada lagi? Banyak banyak banget. Masa belum dapat ini? Ayo. Saya Pak. Siapa? Taki. Apa Ki? Itu yang sungai di dasar laut. Ayat apa tuh? Surat apa? Al-Furqan ayat 53. Sebutin Ki. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Ya. Oke, benar. Terima kasih. Juga ada di surat Ar-Rahman ya. Marojal bahraini bainahuma barzakhul la yabghiyan. Wabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi ada dua aliran laut yang nggak ketemu, ya. Jadi masing-masing itu tidak bertemu. Padahal alirannya dua-duanya arusnya itu besar, bahkan di tengah-tengah. Kok air yang satu sama yang satunya nggak ketemu? Seperti ada dinding yang menghalangi, ada yang membatasi. Itu ilmu pengetahuan itu. Dan sekarang ada tuh. Ya, daerah mana tuh ya? Daerah benua Amerika kalau nggak salah. Seperti itu. Itu bukti bahwa Al-Quran itu disebutkan tentang ilmu pengetahuan. Oke. Thank you ya. Kita lanjut. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Baik, kita masuk ke kitab Taurat. Siapa yang mau baca? Sebentar. Wildan, ada nggak Wildan? Wildan? Hadir Pak.
Ayo baca Wildan. Yang mana Pak ini Pak? Ya, Taurat. Ayatnya apa artinya Pak? Itu yang ada di screen aja. Oke. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhizu min duni wakila. Ya, Pak. Artinya, Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. ya ini terima kasih. Ini kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu salah satunya ada 3 komponen ya, Torah, Nabin, dan Ketubin. Yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab. Yang belakangan ini oleh orang-orang Kristen disebut sebagai Old Testament, Perjanjian Lama. Nah, ada apa aja isinya? 1, yaitu A, kitab Genesis atau kitab Kejadian. Ini kayak menceritakan tentang Nabi Adam dan Hawa ya, dan kisah turunnya Nabi Adam ke bumi ya dari surga. Juga kisah tentang Nabi Yusuf. Cuman kisah-kisah ini, kisah-kisah para nabi itu ada kisah-kisah yang disebut dengan Israiliyat. Israiliyat itu kisah-kisah yang dibikin oleh bangsa Israel dulu. Jadi kebenarannya nggak bisa dibuktikan, dipercayai 100%. Maka terkait dengan kisah-kisah yang bersumber dari agama selain Islam atau kisah-kisah para nabi yang bersumber dari agama Nasrani atau dari agama Yahudi, itu bagaimana sikap kita? Apakah mempercayai 100% karena itu mereka bercerita tentang Nabi dan Rasul? Atau kita tidak mempercayai 100%? Atau bagaimana? Ya, terkait dengan kisah-kisah para Nabi. Ada yang mau pendapat? Atar mungkin, Atar? Kenapa, Pak? Ya tadi kan ini di kitab Taurat tuh ada kitab Kejadian atau Genesis, juga ada kitab Keluaran atau Exodus. Kitab Kejadian itu kan Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga, terus kisahnya Nabi Yusuf. Nah, saya sambungin tadi bahwa ada kisah-kisah yang hanya sumbernya dari kaum Bani Israel, sehingga disebut dengan Israiliyat. Nah, kita umat Islam bagaimana sikapnya? Membenarkan 100% karena itu kisah Nabi, karena kita nggak boleh bohong, atau kita tidak membenarkan 100% karena bukan bersumber dari agama Islam, atau seperti apa? Kira-kira? Tidak membenarkan aja deh, Pak. 100%? Iya, soalnya kan bukan dari Islam gitu, Pak. Berarti mempercayai 100% isi kitab Taurat. Enggak, maksud saya bukan gitu. Gimana ya? Mana dong? Ya, benerin aja deh, Pak. Benerin. Oke, pas. Ada Pak Yahya, ada pendapat? Menurutmu gimana? Bingung, Pak, menjelasin. Bingung. Nggak tahu? Zulkarnain? Apa pendapatnya? Ya, gimana Pak ya? Gimana? Kayaknya nggak percayain Pak. Nggak percaya 100%? Itu dari Taurat kan Pak? Iya, mau dari Taurat, mau dari Injil, kan suka ada kisah-kisah Nabi tuh, ya kan? Iya. Maka sumbernya kan dari Bani Israel, sehingga dikenal dengan kisah Israiliyat. Nah, sikap kita bagaimana? 100% percaya, 100% nggak percaya, atau bagaimana? Ya, kalau dari Taurat kan itu juga kisah-kisah terdahulu, Pak. Yang diturunkan ke Rasul kan.
Ya. Ya jadi bingung saya, Pak. Bingung ya? Ya. Ada yang punya pendapat? Mungkin. Namanya juga pendapat, nggak masalah, salah namanya Tentang apaan, pendapat. Pak? Itu tadi. Apaan sih, Pak? Yang tadi, Pak? Ayo, kamu mau ngomong apa? Yang apaan? Saya lupa. Ya kan lagi cerita ini nih tuh di screen kelihatan ya. Kitab Taurat itu kan ada kitab Genesis, Kejadian. Itu ada cerita tentang Nabi Adam, Hawa, ya. Nabi Adam dan Hawa ke bumi, diusir dari surga, terus kisah Nabi Yusuf. Tapi sumbernya dari orang Yahudi, orang Nasrani. Kita membenarkan 100% atau tidak membenarkan 100% atau bagaimana? Ya, Boma. Mana ya? Ambil tengahnya aja, Pak. Nah, siapa nih mau ngomong ambil tengahnya? Patih, Pak. Ayo, Pak Saya, Ti. Pak. Ti, gimana, Ti? Hah? Ambil tengahnya, Pak. Nah, coba yang gimana? Baik diambil, yang buruk tinggalin. Wis. Ambil yang baik, gitu, tinggalkan yang buruk. Kayak itu ya, nyolong sandal di masjid. Jadi gini, kalau, betul ya, kalau kisah-kisah tersebut identik dengan kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, kita wajib mempercayainya. Tetapi, kalau kisah-kisah itu bertentangan dengan isi Al-Quran, kita tidak wajib mempercayainya. Tetap saja kita percaya pada Al-Quran sebagai kitab utama. Karena bagaimanapun itu kita terdahulu yang rawan dari perubahan, ya. Tidak ada jaminan untuk menjaga. Kalau Al-Quran sudah ada jaminannya. Seperti itu ya. Oke. Baik, saya lanjut. Ini ada beberapa ajaran dari Ten Commandment atau ajaran dari Taurat. Hampir sama. Nah, ini ajaran-ajaran yang positif itu diambil dan sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran, ya. Hormati dan cintai Allah satu saja. Berarti kan tidak mensekutukan Allah, ya, tidak syirik. Sebutlah nama Allah dengan hormat, ya, memuliakan. Allah punya nama-nama yang baik kan. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik yang harus disebut, dibaca dengan hormat, dengan mulia. Kuduskan hari Tuhan atau sucikan hari Tuhan. Hari Tuhan itu hari Sabtu. Kalau kita kan hari Jumat, ya. Hari Jumat itu hari rayanya Minggu, umat Pak. Islam, ya. Ya, hari raya. Beda-beda. Kalau hari Sabtu orang ini kitab Taurat hari Sabtu. Tapi kenapa orang Hari Minggu Nasrani kan, Pak? Hari Minggu, Pak. Hari Minggu orang Nasrani. Padahal menurut kitab Tauratnya kan katanya mereka ngikut Taurat. Seharusnya yang dimuliakan hari Sabtu dong, bukan hari Minggu. Nah, itu kan bisa kelihatan di mana penyimpangannya. Hormati ibu bapakmu, betul. Ya, jangan membunuh, iya. Jangan berbuat cabul, iyalah. Jangan mencuri, jangan berdusta. Jangan ingin berbuat cabul, jangan berbuat yang mikir yang negatif. Jangan ingin memiliki barang lain dengan cara yang tidak halal. Kitab Imamat yang C, Himpunan Syariat dalam Agama Yahudi, kitab Bilangan, Numbers, ya, silsilah keturunan 12 suku bangsa Israel pada zaman Nabi Musa. Kitab Ulangan, kitab ini berisi ulangan kisah dikeluarnya Bani Israel dari tanah Mesir dan Himpunan Syariat. Ini garis besarnya itu. Namun sekarang dirubah, ya. Jadi Taurat itu bukan Taurat lagi, tapi dirubah menjadi Talmud. Ya, Talmud itu dianggap sebagai kitab sucinya orang Yahudi, jadi bukan Taurat. Nah, ini yang dibuat-buat oleh mereka. Dibuat oleh mereka dengan sesuka hati mereka, ya. Lihat isi-isinya kan.
menganggap bahwa bangsa Israel adalah keturunan Tuhan, ia adalah bangsa yang paling mulia di atas muka bumi ini. Bangsa selain Israel sama kedudukannya dengan binatang. Kan ini, waduh, betul-betul menganggap bangsa yang paling hebat ya. Bahkan ini kemudian yang dipakai oleh teori-teori konspirasi ya, kalau kamu baca atau dengar. Dia menganggap bahwa mereka ada di balik skenario-skenario besar di dunia ini. Belum lagi Illuminati ya. Illuminati ya, grup dari orang-orang yang berpikiran bebas, perkumpulan rahasia yang sedang menyusun apa yang disebut dengan tatanan dunia baru dengan lambang mata satu yaitu Dajjal. Ya, organisasi-organisasi ini berada pada sektor-sektor penting dunia ya. Sehingga teori ini kemudian ya tidak ada yang bergerak sendiri. Jelas ada orang-orang pihak-pihak di balik semua itu. Gitu ya. Banyak ya. Tuh. Banyak tuh. Tuh, merek-mereknya gitu ya. Ya, nanti kebenarannya bisa dicek. 2 Zabur. Diturunkan pada Nabi Daud dalam bahasa Ibrani. Zabur itu nyanyian ya. Nyanyian atau lagu atau musik ya. Nah, bentuknya kayak apa? Nyanyian untuk memuji Tuhan, kayak dongeng-dongeng, nyanyi-nyanyian, ratapan doa dan individu, nyanyian untuk raja. Injil kepada Nabi Isa, ya banyak mengalami perubahan dan isi. Jenis-jenisnya ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Penyimpangannya apa aja? Perbedaan antara perjanjian lama dan baru. Tidak ada perintah Injil untuk beribadah pada hari Minggu. Itu kan seharusnya hari Sabtu. Kenapa pada hari Minggu? Ya, Natal tanggal 25 Desember tidak berdasar. Tidak dijumpai kapan kelahiran Yesus. Nah, ini banyak dirubah-rubah. Santa Claus, ya tokoh fiktif, ya babi tidak haram. Yang haram itu babi hutan. Nah, inilah ajaran tidak disunat. Ya. Jadi nggak disunat. Ya. Ajaran Trinitas. Ya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Ruhul Kudus. Tuhan Ayah, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. 3 jadi 1, 1 jadi 3. Ya, ini ajaran dia. Oke. Selesai materinya. Terkait dengan iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Nanti akan saya posting tugas untuk pekan depan di Google Classroom ya, nanti ngerjainnya pekan depan aja. Oke, silakan yang mau berdiskusi. Tanya jawab. Masih ada waktu. Silakan. Anip, ada yang bisa Anip? Ada yang mau? Ya.